Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita semua dapat berkumpul di sini. Terima kasih buat kehadirannya. Kita percaya bahwa pagi ini kita diberkati. Kita boleh datang kepada Tuhan. Saat ini mari kita mau satukan hati, kita mau buka dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Alfa dan Omega, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau boleh kau berikan istirahat bagi kami malam tadi, dan saat ini nafas kehidupan telah kau hembuskan ke lubang hidung kami Tuhan. Sehingga kami dapat kembali bangun dengan penuh kesegaran. Ya Tuhan, biarlah dengan kesehatan yang baik, kami dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu. Firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat ini kami datang Tuhan, kami haus, kami sungguh-sungguh ingin menyatukan hati kami, memberikan terbaik kepadamu dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman di pagi hari ini. Saat ini kami berdoa dalam proses pengudusan ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami masih belum sempurna. Biarlah Tuhan, kami mengakui segala dosa, kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan, segala perbuatan, pikiran, perkataan, kelalaian yang kurang berkenan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Darah Yesus saat ini sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Darah Yesus sudah melayakkan kami. Ketika kami datang, Engkau sudah menyambut kami dengan tangan terbuka dan memeluk kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Saat ini kami mau memulai acara ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang melawat kami masing-masing pribadi. Jangan lewatkan satu pun ya Roh Kudus yang manis. Urapi kami ya Tuhan, agar kami bisa terus memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 5 ayat 8 akan saya bacakan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Itu adalah Mazmur Daud di Mazmur 5 ayat 8. Ya. Hari-hari ini kebetulan saya juga banyak mendengarkan pengajaran mengenai berkat dan kutuk. Dan saya melihat sungguh betapa baik Tuhan bagi kita. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib menjadi kutuk untuk mengambil segala kutuk dari kita. Sehingga kita beroleh diselamatkan. Kita beroleh menerima berkat. Itulah berkat kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita akan menyatukan hati, kita mau sama-sama menyanyikan lagu berkat kemurahan. Mari kita angkat suara kita siapkan hati kita berikan terbaik bagi Dia.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh ya benar Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat suara kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau berterima kasih dan bersyukur kepada-Nya atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Ya benar Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah rela untuk mati tergantung dari kayu salib untuk kami. Sehingga darah-Mu yang tercurah menjadi sumber keselamatan kami, yang membawa kami terus semakin dipermuliakan. Kami menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami masing-masing pribadi di tempat ini menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kita mau datang, kita mau memuliakan, menguduskan. Kita mau menyembah Allah Roh Kudus. Kita percaya ketika kita datang kepada-Nya, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Mari sama-sama kita lebih dalam lagi menyembah Dia dengan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembuslah lawat kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus
di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Roh Kudus yang manis, berhembuslah. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang angkat tangan kita, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan
dicurahkan di tempat ini. Angkat suara kita, sembahlah Dia. Ya Roh Kudus, Yeshua Mashiach, Shekilarararaba Yesus, Irerararaba Yashi, Yahiraba Yase, Shekilararaba Yesus, Irararaba Yashi, Irararaba Yashi, Irararaba Yashi, Irararaba Yashi, Shakararaba Yase, Ekararaba Yashi, Ilararaba Yashi, Erararaba Yase, Kirararaba Yashi, Erararaba Yase, Mari kita sembah Dia. Shikilarararaba, syakilarararaba, syarararararara. Shikilararararab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 ara. Kilararararabarabarabarabaraba, syakilar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 a. Shahilalalaba, shikilararararabarabarabara. Shikilararararab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 ara. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Mari saat ini kita mau hening sejenak. Rasakan kehadirannya saat ini. Lawatan Roh Kudus yang manis, yang indah. Roh Kudus selalu ada bersama kita, anak-anaknya. Tuhan berkata, aku selalu bersamamu. Roh Kudus selalu bersama kita. Terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Terima kasih atas lawatanmu di pagi hari ini yang indah. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman roti hidup Yesus Kristus yang akan disampaikan oleh anakmu terkasih Jacqueline. Biarlah kau pakai dia sebagai alat kemuliaan. Sembunyikan dia di belakang kayu salibmu, ya Tuhan. Urapi dia, urapi Jacqueline, pakai dia untuk menyampaikan firman yang daripadamu. Biar hanya isi hatimu yang disingkapkan di pagi hari ini.
Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami siap, kami mau seperti Maria untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Injil dipetik daripada Matius 13 ayat 24 hingga ayat 30. Perumpamaan lalang di antara gandum. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang lalu menanam lalang di antara gandum itu, kemudian dia pergi. Apabila tanaman itu membesar dan bulir gandum muncul, lalang-lalang itu kelihatan. Hamba peladang itu datang kepadanya dan berkata, "Tuan, menanam benih yang baik di ladang. Dari manakah datangnya lalang-lalang ini?" Peladang itu menjawab, "Seorang musuh sudah melakukan perkara ini." Hambanya bertanya, "Adakah Tuan mahu kami mencabut lalang-lalang itu?" "Tidak," jawabnya. "Kerana pada masa kamu mencabut lalang, mungkin gandum ikut tercabut. Biarkanlah lalang tumbuh bersama-sama gandum, sehingga tiba masa menuai gandum. Lalu aku akan berkata kepada para penuai, supaya mencabut lalang dahulu, lalu mengikatnya dan kemudian membakarnya. Selepas itu baru kumpulkan gandum. Lalu simpanlah gandum di dalam jelapang." Demikianlah sabda Tuhan. Salam teman-teman sekalian. Dari bacaan Injil pagi ini, saya dapat merenungkan beberapa perkara yang hendak disampaikan daripada sebuah perumpamaan. Peladang menabur benih yang baik. Di dalam kisah penciptaan, kita sudah sedia maklum bahawa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh baik. Dia juga berharapan semuanya akan semakin berkembang biak dengan sempurna selama-lamanya. Dari Kejadian 1 ayat 28. Kemudian dia memberkati mereka dan berfirman, "Hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak, supaya keturunan kamu menduduki seluruh muka bumi dan menguasainya." Satu lagi perumpamaan yang saya dapati. Musuh menanam lalang di antara gandum-gandum. Keadaan ini sama seperti kejadian di mana ular berbisik-bisik ke telinga Hawa di Taman Eden ketika Allah tiada bersama mereka. Dia menduga dan menghasut Hawa demi untuk menanam lalang-lalang ke dalam fikiran Hawa supaya timbul rasa ingin tahu dan ingin mencuba makan buah yang terlarang itu sehingga jatuh ke dalam dosa. Yaitu apabila Hawa mulai merasa sangsi dan tidak taat kepada pesanan Allah. Perasaan ingin tahu Hawa menyebabkan kebinasaannya sendiri,
Sehingga sekarang ini pun kita masih melihat bahwa kaum-kaum wanita bersifat seperti Hawa. Gandum adalah tanaman yang baik, yang bisa dimakan dan memberi keuntungan jika dibuat bisnis. Berbeda dengan lalang, yaitu tanaman yang hanya menyesakkan, melambatkan, mengganggu pertumbuhan gandum-gandum, dan tidak boleh dimakan dan tidak menguntungkan peladang. Begitulah juga dengan iman kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Di Perjanjian Baru, Yesus Kristus mengajarkan kita segala yang baik-baik, menyampaikan berita penyelamatan, penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Dia. Namun iman saya dan Anda selalu saja bolak-balik, turun naik seperti gelombang badai di lautan yang luas, kering seperti padang pasir di Mesir. Kerana lalang-lalang kehidupan yang menyesakkan selalu ditanam di sekeliling kita oleh kuasa dan godaan iblis yang menyebabkan kita memilih jalan yang salah. Ketika iman kita goyah, doa bolong-bolong, seringkali ketiduran, keputusasaan, kesesakan hidup yang panjang, hati yang menduakan Allah, dan lebih mencintai dunia. Samalah seperti ketika ular itu bisa masuk membisikkan kata-kata yang menyesatkan dan melalaikan Hawa. Apa yang peladang itu arahkan kepada hambanya? Biarkan lalang dan gandum hidup bersama-sama sehingga waktu menuai gandum tiba. Barulah lalang-lalang itu dicabut, diikat dan dibakar. Kemudian barulah gandum-gandum digumpulkan dan ditempatkan di dalam jelapang. Di sini juga seperti pertumbuhan level iman Anda dan saya. Dari iman anak, iman murid, iman hamba, iman sahabat, dan iman mempelai. Maksudnya, Anda dan saya harus melewati semua proses-proses ini. Nombor satunya, iman terpaksa bertumbuh bersama-sama dengan kesesakan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Yang kedua, gandum terpaksa tumbuh di dalam kawanan lalang-lalang. Seringkali apabila kita ingin mencari wajah Yesus Kristus, kita selalu dicobai dengan godaan-godaan dunia. Begitulah hidup kita manusia, selalu hidup bersama dengan masalah masing-masing. Namun kita harus teguh dalam percaya kepada Yesus Kristus, bertumbuh dengan iman yang tetap, iman yang kuat. Sangat sukar jika kita bilang hidup ini akan sentiasa indah-indah belaka. Tidak mungkin ada di dunia ini hidup orang itu indah-indah belaka. Pastinya setiap orang ada tumbuh lalang-lalang di sekelilingnya. Bagi yang imannya bisa bertahan, teguh bertumbuh, berbuah matang, sehingga waktunya tiba, merekalah yang akan diasingkan dan ditempatkan di tempat yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dari Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihatlah betapa Allah mencari kita. Apabila kita sesat, apabila dombanya hilang, Dia pasti mencari kita, sehingga kedapatan.
Saya ingin nyanyikan satu lagu di mana setiap kali kita mengalami kesesakan kehidupan, pergumulan, dan masalah-masalah kehidupan, janganlah pernah kita lelah, janganlah pernah kita lemah, kerana Tuhan selalu bersama kita, kerana kita memang di dalam rencananya. Dia akan pastikan kita selamat di hujung sana nanti. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lihatlah, di dalam nyanyian sekalipun, Allah sentiasa bersama kita. Marilah kita mendengarkan suaranya, mengenal Dia, dan sentiasa pegang tangannya dengan erat untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kerana menyatukan kami dalam saat teduh seawal pagi ini. Terima kasih ya Tuhan atas pujian dan penyembahan. Dan juga firman pada hari ini. Kami bisa duduk diam di kakimu seperti Maria. Berkatilah setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang lemah. Namun dengan pimpinan tangan-Mu yang tegap, yang teguh, yang lembut, yang rendah hati, kami yakin kami akan sentiasa selamat di dalam penyertaan-Mu. Kami mohon juga agar Engkau memberkati pembimbing kami, Pak Paulus dan Ibu Vila, serta seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan kerana memberikan Pak Paulus dan Ibu Vila untuk membimbing kami di sepanjang hidup kami yang ingin hidup secara Roh Kudus bersama dengan Engkau. Ingin menyucikan diri kami, memurnikan hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu suatu hari nanti. Mohon berkatilah juga acara pemberkatan kantor dan praise and worship umum komunitas pemulihan hati malam ini, ya Tuhan. Agar semua berjalan dengan lancar, agar semua aktivitinya berjalan dengan lancar. Berkatilah juga seluruh kesatuan komunitas pemulihan hati dan juga tim intinya agar sentiasa bersatu hati dalam melayani dengan kerendahan hati, dengan lemah lembutan, agar bisa merebut ramai jiwa untuk pulang kepadamu dengan selamat ya Tuhan. Mohon berkatilah hari ini ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini adalah seturut dengan rencana-Mu yang bisa menyenangkan hati-Mu. Sertailah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang perkasa, agar kami bisa berjalan dengan teguh di belakang kaki salib Yesus. Mari kita doa
komunitas pemunian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Silakan dibuka kameranya. Ya, oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Terima Jack. kasih Pak Iron. Ya, terima kasih semua yang udah hadir. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih semua.